Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ba'du. Jamaah sholat maghrib buka bersama Mushola Rahim Rahimahullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada atas rahmatnya, atas hidayahnya dan kekuatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang kesekian kalinya kita masih beri nikmat untuk bertemu, bersilaturahmi, bermuasyahah dalam rangka khususnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Alhamdulillah hadir malam ini cukup banyak, ada anak-anak sekalian banyak ya, tambah meriah peringatan, suasana peringatan Maulid Rasul pada malam hari ini. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, salam dan salam juga kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. 14 abad lebih beliau telah banyak berikan torehan kepada umat Islam sedunia ini untuk meneruskan perjuangan para nabi-nabi Rasul terdahulu, yaitu khususnya di bidang ketauhidan, ya, ketauhidan melalui agama yang insya Allah terbesar di dunia, yaitu agama Islam. Ya. Agama Islam menjadi agama pemenang, menjadi agama terbesar menurut para observer, ya, para periset peneliti di dunia. Islam telah menjelma menjadi negara yang terbesar di dunia ini, mengalahkan seluruh agamanya. Kita bersyukur sebagai umatnya, umat Islam. Harapan kita dengan memperingati Maulid Nabi pada malam ini, kita menjadi Islam yang kafah. Islam yang kafah adalah Islam yang betul-betul mendarah daging dan sesuai dengan kaidah atau norma Islam yang digariskan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sebenarnya kita pahamkan dulu, ibu sekalian, Nabi Musa itu membawakan Taurat, tapi sudah dirusak oleh para rahib, ya. Kemudian berganti kitab Zabur, Nabi Daud juga dirusak oleh para rahib, ya, para pendeta. Seterusnya sampai pada Nabi Isa AS dan kitab Injilnya juga begitu dirusak oleh para rahib dan pendeta, dipalsukan. Jarak antara Isa AS kepada Nabi Muhammad mencapai 500 tahun, ya. Nah, jarak yang lama itu adalah masa-masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu satu masa di mana rakyat itu tidak memiliki pedoman hidup, sehingga orang mengatakan homo homilibus sama sekarang, ya. Artinya siapa yang kuat, siapa yang hebat, ya, akan menerkam memakan yang lemah, ya. Maka di zaman jahiliyah itu tidak ada harta milik pribadi, istri milik pribadi nggak ada, semua direbutkan, ya. Semua persis seperti binatang hidupnya, ya, seperti binatang. Binatang itu anaknya ngawin ibunya, ya, terus berganti kayak itu. Di jahiliyah juga begitu, ketika bapaknya meninggal, anaknya ngawin ibunya yang bareng terus berganti-ganti gitu.
adiknya juga dari kalau nggak karuan, ya itulah zaman jahiliyah. Harta yang ada di rumah itu hartanya orang, kesempatan diambil, ya itulah jahiliyah. Tapi dengan Islam maka semua itu sudah berakhir. Maka dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Quran yang kita pedomi hari ini orang yang betul-betul asli kalamullah, ya Ibu, asli kalamullah dan tidak akan bisa berubah. Satu huruf berubah saja Allah tahu. Dan Allah menggetarkan hatinya, pikirannya orang-orang yang hafal Quran umat Islam untuk segera paham bahwa surat itu dikurangi satu huruf. Maka dalam surah Hijr katakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu najadzikra wa innahu lahafidun, kata Allah dalam Hijr, ya. Aku sendiri yang menciptakan Quran ini, kuberikan kepada Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai Nabi akhir zaman, dan dia akan menjaga semuanya. Quran dari awal sampai akhir akan dijaga, tidak ada yang bisa dipalsukan satu huruf saja. Quran akan hilang dari muka bumi ini nanti kita yaumul akhir. Kita yaumul akhir baru Quran itu akan hilang, ya, akan musnah. Sehingga orang bingung, orang nggak suka Quran tiba-tiba mencari Quran di musul ar-rahim, banyak Quran dicari nggak ada. Kalau ada tulisannya hilang, ya, mau baca Quran hilang, ya ada. Nanti akan datang suatu zaman seperti itu. Quran dicari nggak ada, kalau ada tulisannya hilang, masya Allah, ya. Orang kaya mau sedekah sebanyak-banyaknya karena kiamat sudah mulai gonjang ganjing datang. Mencari orang miskin, mencari orang fakir miskin, ada yang piatu, udah nggak ada. Ini mau dikemanakan harta ini? Banyak sekali, mau sedekah kemana? Sudah nggak ada lagi orang fakir miskin, ya. Allah menyiapkan. Nah, oleh itu mari sama-sama sebelum kita bahas jauh masalah ini, kita ibu-ibu bersalawat dulu, ya. Bersalawat, ayo dudukkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyatnya Muhammad itu dilahirkan ke dunia ini, ya. Begitu dahsyatnya. Untuk apa kira-kira Muhammad dilahirkan sebagai nabi akhir zaman untuk nabi yang lain? Apa kira-kira ibu sekalian? Nabi Muhammad dilahirkan itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah, nabi itu contoh teladan. Suri teladan dalam berbicara, bersikap, berbuat, ya. Begitu hebatnya Nabi Muhammad ini. Contoh, coba contoh yang dapat kita ingat apa? Ketika Muhammad itu sudah kondisi yang sangat bingung, ya, stres menghadapi kafir Quraisy, ya, seperti itu. Dasarnya memusuhi yang dipimpin oleh para pamannya Nabi sendiri. Itu apa yang terjadi? Jibril membisikkan Nabi, ya Nabi Muhammad, jika engkau setuju, kata Jibril alaihissalam, mungkin itu akan
naikkan dan aku jatuhkan di kepala kaum kafir Quraisy yang begitu banyaknya musuh kamu dan sangat dahsyat. Apa kata Nabi? Oh enggak, aku diutus adalah untuk memberikan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, kata Nabi. Kalau aku diutus untuk membuat musnah umat, maka bukan Nabi, bukan aku. Maka Nabi diutus untuk menyempurnakan apa itu? Innama buistu ilama makalimah akhlak. Ya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jibril sebenarnya itu memuji Nabi itu mau nggak kalau tawarin seperti itu? Ya nggak mau, karena dia akhlaknya tuh untuk buat baik. Contoh lain, ketika tanggal 12 Hijriah, ya, tahun 11 dia berhijrah dari Mekah Madinah, kemudian dia mulai sholat berjamaah di Masjid Munawwarah Nabawi. Itu ada orang kafir Quraisy yang ada di atas itu selalu kalau Nabi lewat itu diludahi, ya, kepalanya diludahi. Tidak hanya itu, apa? Kotoran onta itu dijatuhkan karena Nabi semuanya. Nabi marah enggak? Sabar Nabi, ya. Sehingga pada suatu hari ketika Nabi lewat lagi kok nggak ada yang buang kotoran, ya? Dia mau ke atas. Oh, si Fulan nggak ada, kemana nih? Tetangganya tuh para cerita Nabi kalau si Fulan itu sakit sudah berapa hari, nggak bisa bangun, kata tetangganya. Tetangganya tidak suka karena peranginya orang kafir Quraisy tadi itu memang kurang ajar. Ya. Ketika tidak suka, tetangganya suka, maka orang pertama yang besok sakitnya si Fulan adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan membawa kurma, buah-buah yang ada, ya. Dulu belum ada tahu bakso busi, Bu, jadi nggak bawa tahu busi, ya. Nggak ada bandeng presto, ya. Nah, jadi hanya kurma bawa. Kemudian dia naik ke atas, dia ngerang-ngerang kesakitan, terus ketakutan Nabi datang. Aku paham, aku salah. Kalau engkau membunuh, aku silahkan Nabi. Aku sudah tidak bisa gerak, bunuhlah aku sebagai balas dendam. Apa kata Nabi? Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Aku kesini berdoakan kamu agar segera sehat. Ini ada kurma, mudah-mudahan doakan untuk segera sehat. Begitu Nabi ke masjid, berapa lama kemudian dia sembuh si Fulan. Dengan sembuhnya si Fulan, dia mencari Nabi untuk minta maaf dan ingin masuk Islam, ikut sholat, bersyahadat dia. Coba bayangkan akhlak itu. Kalau kira-kira yang diludahi gimana, Bu? Pak Ibta datang bawa apa ya? Bawa dekri, Bu. Dekri. Ya. Juga ada yang setelah itu ada lagi orang Yahudi yang buta di tepi jalan dari rumah Nabi ke Madinah itu, buta dia. Tiap saat dia disuap sama Nabi Muhammad, orang buta Yahudi tadi itu, disuap selama berhari-hari terus berjalan suap terus dengan lemah lembut itu. Kemudian ketika Nabi itu wafat, yang menyuap ganti sahabatnya Umar bin Khattab yang matanya besar karena dia pegulat, kasar tangannya, pegulat, ya. Apa yang terjadi? Dipegang tangannya, ini siapa? Bukan yang biasanya nyuap saya, kamu kasar, gak enak, gitu kan? Merasakan ketidaknyamanan seperti yang nyuap tadi itu. Yang terjadi apa? Umar bin Khattab sampaikan bahwa itu Nabi Muhammad. Dia baru sadar Muhammad dan sudah wafat. Dia merengek, nangis orang Yahudi, nangis, ingin sekali memeluk Nabi yang sudah wafat dan terlambat, ya. Setelah itu apa terjadi? Dia juga bersyahadat kan akhlaknya, ya. Jadi berarti kata Allah dalam Al-Quran betul, la ikraha fiddin, ya. Beragama itu tidak dipaksakan, ya, tidak perlu dengan
bantuan materi atau macam ya buku-buku roh kita beragama itu sukarela seikhlasnya dengan perangai yang baik. Ternyata Nabi Muhammad dijadikan tokoh nomor 1 di dunia oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani dalam bukunya ya, seluruh 100 tokoh di dunia itu Nabi Muhammad nomor 1 ya. Nah, dia berharap bahwa Islam akan menjadi negara mayoritas, dan sekarang sudah terbukti Islam mayoritas sekarang ya, di mana-mana Islam ya. Itulah kira-kira ya di antara hikmah kita bermaut Nabi ini ya. Jadi Quran banyak mengatakan bahwa arsalaka ila rahmatan ya alamin ya, sebenarnya Allah mengutus aku tuh rahmat yang alam. Dia tidak mau merusak tanaman yang disuburkan ya, tanah yang nggak bagus dari subur ya, kemudian dan seterusnya banyak sekali karena rahmat yang alamin ya. Bukan semua barang-barang itu disia-siakan Nabi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Semua yang ciptaan Allah itu ada manfaatnya, tidak batil. Hanya manusia yang tidak paham, ya, tidak paham. Ya. Jadi itu kita lihat beberapa ayat yang saya tadi sebutkan, kemudian beberapa hadis tadi itu coba ibu teliti ya. Di antara kedasatan yang mungkin belum pernah kita dengarkan ya, dari angka 1 sampai 7 masih banyak sebenarnya ya. Kita lihat sama-sama ya. Yang nomor 1 kita lihat, saat Rasulullah lahir tidak sama seperti bayi pada umumnya, yaitu merem bayi itu dan nangis ya. Bayi datang tuh merem dan nangis ya. Tapi Nabi Muhammad justru tidak merem, matanya terbuka dan dia mana-mana seraya berdoa kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah telah dilahirkan ke dunia ya. Yang kedua, lahir dalam keadaan kepalanya berdongak ke atas ya, dan pandangan matanya ke langit. Beliau sedang berdoa dan senang serta menyapa seluruh makhluk alam di sekitarnya ya. Yang ketiga, Rasulullah terlahir dalam keadaan sudah bisa melihat langsung. Jadi cengar langsung bisa melihat langsung dan langsung. Karena kebiasaan bayi yang lahir kan tadi kan matanya merem dan nangis ya. Tapi ini tidak menjadi Rasul ya, memberikan sebuah keistimewaan pada Nabi. Kemudian lahir dalam keadaan sudah terhitam ya. Nabi Muhammad itu sudah dihitam lahirnya. Bersih dan pusar sudah dipotong. Siapa yang potong itu? Ya, Allah akan bersama. Yang jelas sudah hitam, bersih, nggak berumuran darah macam-macam dan sudah dipotong pusar kali besarnya. Ya. Tepat pada kelahiran Nabi, istana Kisra dari Raja Persia tergoncang ya. Sampai 14 balkon istananya berguguran. Kalau kita baca ini dalam Sirah Nabawi ya, di seluruh dunia itu gempa, tapi yang tumbang itu hanya berhala-berhala ya, di Persia, di Eropa, di Mongolia, di mana-mana ya. Itu yang tumbang itu bukan barang-barang baik, barang-barang yang berhala, yang musyrik. Termasuk berhala-berhala sekitar Mekah itu kan banyak sekali. Di Ka'bah itu kan banyak berhala-berhala, itu tumbang semuanya ya. Kemudian tanaman-tanaman yang kering kerontang di Mekah ya, itu menjadi hijau ya. Pohon-pohon kurma yang tidak berbuah menjadi berbuah semuanya. Ini kesesatan yang luar biasa, dasar luar biasa. Tidak ada Rasul Nabi sebelumnya seperti itu ya, ibu sekalian ya. Kemudian danau Sama di Irak juga menjadi kering ketika Rasulullah lahir, bahwa danau tersebut menjadi tempat persembahan dewa ya, danau untuk persembahan sewa ya, dewa-dewanya dia.
Ya, dan ini seterusnya ya. Banyak sekali ini sejarah mengatakan demikian. Nah, kita nggak memahami. Masih banyak sekali, tapi nggak cukup kalau saya tulis di sini. Ini yang penting saya tulis di sini. Ya, oleh itu mari sama-sama kita sadari, kita nikmati ya bahwa kita ini menjadi umatnya, ya, umat Rasulullah SAW, dan semoga ya semoga kita itu sampai nanti ajal tiba ya, ajal tiba kita bisa berucap la ilaha illallah ya, asyhadu an la ilaha illallah. Karena apa? Nabi berkata, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir kalimatnya keluar la ilaha illallah masuk ke surga. Itu nggak mudah. Ya, untuk bisa mudah bisa berucap la ilaha gimana? Bisa ada banyak ngaji, banyak bermajlis, banyak sedekah, banyak infak, banyak zakat, banyak silaturahmi seperti malam ini. Itu syaratnya, itu modalnya itu. Kalau masih enggak, puasa senar terus enggak, tahajud tidak, sholat fardu bolong-bolong, gitu, sedekah apalagi sedekah enggak. Gimana mau bisa punya la ilaha illallah? Ya, nggak bisa, pasti akan mampir dulu. Mampir dikubah dulu di neraka. Masya Allah, semua kita tidak termasuk di dalamnya. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu tausiah ringkas karena kita nunggu bisa waktunya agak lama. Ada kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jawab sehingga lebih paham dalam rangka memperingati Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal hari ini. Ya, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.